selamat datang kembali di channelnya Republik Agrikultur. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dan diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitas bertani Anda. Di video kali ini ada yang menarik tentunya. Saya ingin memberi sebuah pengalaman yang saya lakukan, memberikan sebuah tips dan juga trik terkait dengan bagaimana cara memangkas biaya produksi untuk budidaya tanaman timun seperti yang ada di belakang saya ini. Dalam hal upaya budidaya tanaman timun, jadi kita setelah tanaman itu tumbuh dan mengeluarkan sulur-sulur atau kumis seperti ini, maka kita harus menyediakan yang namanya tajar atau tiang rambatan. Nah, kombinasi turus itu biasanya terdiri dari batang-batang bambu yang dikombinasikan dengan tali, apakah itu tali plastik atau tali benang ataupun bisa tali apapun yang bertujuan menjadi media rambatan tanaman timun ini. Sehingga apabila kita tidak menyediakan turus atau media rambatan untuk tanaman timun, maka tanaman timun tidak akan bisa bertumbuh dengan maksimal. Tapi ada yang berbeda di video kali ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat, coba sebelah sini. Saya mencoba menyediakan tiang rambatan ini, yang mana prinsipnya gimana caranya supaya hemat di modal. Jadi tidak ada anggaran untuk pembuatan tajar dari bambu dan juga tidak ada biaya untuk pembelian tali rapia ataupun tali yang lainnya. Di sini saya menggunakan bisa disebut limbah ya teman-teman. Jadi saya menggunakan ini ada batang-batang pohon yang dari kebun atau dari hutan ya. Nanti saya tunjukkan videonya. Ini disebut dengan dikategorikan di sini adalah pohon tanaman pengganggu ya di sini, yang seperti ini nih. Tapi ini rantingnya sangat bagus, dijadikan sebagai media rambatan untuk tanaman timun. Nah, di sini disebutnya itu di Jawa Barat ya, di daerah Sunda itu disebutnya ini tangkal harendong kalau di sini ya. Nah, ini terdapat banyak di kebun-kebun yang sudah lama tidak digarap. Biasanya pohon-pohon seperti ini sangat banyak dan menjamur sekali. Itu bisa kita manfaatkan sebagai media rambatan untuk tanaman timun. Sehingga apabila kita menggunakan media rambatan timun ini menggunakan tajar dari atau turus dari bambu dan kombinasi dengan tali, tentunya itu akan sangat menguras biaya karena kita harus mengeluarkan membeli bambu. Selanjutnya kita mengerjakan orang, otomatis ada harian orang kerja atau ada HOK-nya. Kita membeli tali. Kalau dengan ini ya, ini bisa memangkas waktu dan juga bisa memangkas biaya. Si sulur timun itu kan nanti akan fokus ke atas, menjulur ke atas. Nah, ini akan disambut dengan ranting-ranting pohon seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat ke sebelah sini. Nah, ini ya. Nah, ini penampakannya teman-teman. Jadi ada ranting-ranting seperti ini yang nanti otomatis akan dihinggapi oleh sulur atau kumis dari pohon timun ini ya. Nah, untuk pemasangannya kita cukup menancapkan di dua sisi, di sisi kanan dan di sisi kiri dari bedengan ini. Nanti ini akan dengan sendirinya dirambati oleh tanaman timun. Nah, bisa coba sebelah sini ya. Nah, ini secara otomatis nanti si timunnya itu ini itu akan berpegangan ke ke ranting-ranting dari pohon ini ya gitu. Ini di sini tentunya gratis karena banyak sekali. Justru orang-orang di sini kalau kebunnya banyak tanaman pohon ini, kita babat, kita tebang, mereka senang gitu karena kebunnya itu tidak lagi menjadi belukar. Nah, begitu. Coba bisa lihat lagi ke sebelah sini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, untuk jenis timun ini adalah timun, bukan promosi ya, karena saya tidak di-endorse, tapi saya menyebutkan ini jenisnya itu timun Monty. Bisa teman-teman lihat di sini. Lihat dari pentilnya ya, atau dari bakal buahnya. Dari mulai bawah, nah lihat bawah sini. Oh. Ini semuanya penuh sampai ke atas ke sini. Nah, coba diikuti sampai ke sini. Nah, itu kalau di sini sebutnya pentil ya. Bukan pentol, kalau pentol mah itu bakso. Sampai atas semuanya ada.
Bahkan di sini kita akan menemukan beberapa bonus ya. Beberapa bonus maksudnya dari satu ruas itu bisa keluar tidak hanya satu, bahkan bisa lebih dari satu, 2 sampai 3. Nah ini kan ada. Ini bakal buah, ini bakal buah juga. Kebanyakan timun kan hanya dari satu ketiak daun dari satu ruas itu kan cuma mengeluarkan satu buah ya, atau satu bakal buah. Nah itu saja mungkin ya teman-teman semuanya, sedikit review dan juga sedikit tips dan trik bagaimana cara kita menghemat biaya dalam pelaksanaan budidaya timun, yang mana pertama kita bisa pangkas dari penggunaan turus yang sudah disediakan oleh alam. Tinggal kita pandai-pandai saja memilih dan juga memanfaatkan bahan yang sudah tersedia tersebut. Sehingga apa tujuannya? Ketika kita bisa memangkas lebih banyak modal yang harus dikeluarkan, kita bisa mengantisipasi dan kita juga bisa mendapat keuntungan. Antisipasi yang pertama adalah kita bisa mengantisipasi seandainya harga dari tanaman yang kita budidayakan itu murah. Pas kita panen harganya murah, kita tetap kebagian untung karena biaya modalnya di awal sudah kita pangkas. Dan yang terakhir adalah keuntungannya, kita pertama memanfaatkan bahan alam yang ada. Secara otomatis bahan alam seperti ini tidak akan mengkontaminasi lingkungan. Jadi itu saja video kali ini, semoga teman-teman dapat paham dan mengerti sehingga bisa mengaplikasikan. Catatannya, tidak hanya tanaman atau pohon ini saja yang bisa dijadikan rambatan. Yang penting karakternya itu banyak rantingnya dan juga tanaman pohonnya ini kokoh dan kita gampang dalam mengaplikasikan di lapangan. Itu sudah cukup. Tanaman apapun atau pohon apapun bisa semuanya dijadikan sebagai media rambatan atau media turus untuk tanaman timun ini. Sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman sahabat tani yang lainnya. Dan di akhir video jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Saya Kang Mu undur pamit. Semoga hasil panen Anda selalu melimpah, diberikan kesehatan, dan tetap jaya petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.